Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kita share lagi kegiatan di warung sembako ya. Dan apa saja sih kegiatan selain kita jaga warung sembako di saat sepi itu ngapain aja gitu ya? Apakah main HP terus, apakah makan-makan terus, ataukah tiduran, ataukah ngapain gitu ya? Ini kita tuh saat sepi itu seperti ini teman-teman ya. Kita mencoba berinovasi dengan mengubah tampilan warung kita ya, supaya warung kita itu terlihat lebih menarik lagi, lebih kelihatan lagi barang-barangnya ya. Ini saya tuh mau merubah tatanan di depan ya teman-teman. Ini kemarin tuh saya simpan aneka jajanan itu di rak gondola saya, karena yang berjajan berjajan yang berbelanja itu yang ke warung tuh malu-malu ke dalam ya teman-teman. Jadi saya tuh mau rubah aja, mau taruh di depan lah, nggak apa-apa, biarin lah, namanya juga tampilan warung jadul ya teman-teman. Ya udah, kita akhirnya kedepanin aja deh jajanannya ya, biar kelihatan lagi, biar cepet lakunya juga teman-teman ya, biar biar cepat terjual dan pelanggan pun lebih mudah memilih saat berbelanja gitu ya teman-teman. Ada orang kan yang berbelanja hanya di luar aja, nggak mau ke dalam, malu-malu gitu, ataupun mau lepas sepatu mungkin risih, tanggung gitu ya. Ya udah, jadi saya taruh aja jajanan di depan sini ya, di atas beras teman-teman. Dan kemarin tuh di rak gondola memang kelihatan rapi, menarik gitu, namun pembeli enggan masuk teman-teman ya. Jadi kita harus putar otak ya mencari ide supaya cepat laku barang kita itu diapain gitu ya teman-teman. Dan memang tidak semua warung sembako rapi itu diminati ya, bukan diminati, namanya terkesannya rapi tapi barangnya itu cepat laku gitu. Tapi tidak semua begitu ya, ada juga yang sedikit berantakan, tampilannya amburadul mungkin ya, tapi uangnya dapat banyak gitu, lakunya cepet gitu ya teman-teman. Ini kemarin tuh warung saya tuh kelihatannya rapi gitu, menarik menurut saya, tapi ternyata bagi pelanggan di sini tuh malah segan ke dalam teman-teman ya. Kenapa ya? Atau mungkin di setiap daerah, setiap warung tuh beda-beda karakter pembeli ya. Mungkin ada yang lebih suka sedikit berantakan gitu ya. Jadi saya tuh aneh juga teman-teman. Saya pikir lebih rapi lebih bagus gitu kan ya, meniru displayan teman-teman juga di YouTube gitu ya. Saya tuh ingin coba seperti itu, dan ternyata di sini pelanggan saya tuh malah enggan ke dalam teman-teman ya, malah kayak gimana ya, merasanya asing gitu loh teman-teman. Padahal tuh mereka sering berbelanja ke warung saya yang lama itu, tapi saat di warung ini mereka tuh enggan ke dalam gitu, malu-malu gitu. Dan jika mau jajan itu minta diambilkan, jadi saya tuh capek sendiri teman-teman, milih ini milih itu. Jadinya ya udah deh, biarpun berantakan sedikit gitu ya, kita tata lagi jajanan di depan sini, biar pelanggan pun lebih senang memilih sendiri gitu teman-teman. Nah kemarin tuh saya pikir dari rak gondola itu kan agak ngumpet gitu ya, nggak kelihatan. Saya pindahin ke sini lah ya, ke rak ini ya, jajanan-jajanan itu, dan ternyata masih tetap juga ya, enggan masuk juga pelanggan saya teman-teman. Dan akhirnya saya ya udah deh, pikir ulang lagi ya untuk menata jajanan di sini. Di saat warung sepi itu kita jangan diem aja, jangan mengeluh, jangan melamun gitu ya, jangan keasikan main HP ya. Kita harus berinovasi ataupun memberikan ide-ide cemerlang untuk warung kita, supaya lebih diminati lagi sama pembeli ya barang-barang kita itu, supaya cepat laku tuh diapain gitu ya, dipajang bagaimana, secara apa gitu memajangnya, seperti itu ya teman-teman. Dengan cara rapi, mungkin sedikit berantakan, mungkin cepat laku, seperti itu. Ini ngaco ya, aturan ngaco ya, tapi tidak semua seperti itu ya teman-teman. Ini tergantung juga di daerah, di warung masing-masing seperti itu. Nah ini kebetulan di warung saya itu seperti itu teman-teman ya. Dan saya pun menyukai tataan rapi ya, yang lebih menarik gitu ya, lebih bersih kelihatannya. Namun ya jika barangnya tidak laku ya sayang sekali ya teman-teman, takutnya keburu expired, takutnya keburu berdebu gitu ya. Lebih baik kita pindahkan ke depan gitu ya, kita tata lagi dengan tatanan baru ya. Jangan takut berinovasi ya teman-teman. Di warung itu kan milik kita sendiri, mau diapain juga terserah kita ya, yang capek kita, yang senang kita, ya kan, seperti itu. Jadi ubahlah posisi-posisi tertentu yang memang barangnya lambat lakunya, kita ubah gitu ya teman-teman. Sambil kita mencari ide-ide lain, mudah-mudahan dari
ide-ide tersebut keluarlah rezeki yang mengalir melalui keringat kita, teman-teman. Cie, Masya Allah, segitunya ya pengharapan seorang pedagang sembako. Tapi itu kan semangat untuk kita ya, namanya kita beraktivitas itu kan keluar keringat, jadi kita tambah semangat ya. Ekspresi pun beda ya, daripada kita duduk manis melamun main HP kan itu kayaknya males-males gitu ya. Tapi kalau kita bekerja, entah itu membereskan dagangan ataupun menata-nata ulang, itu kan ada pikiran fresh lagi ya, apa namanya ya, lebih enak lagi gitu ya, ke ini ya, ke badan enak gitu. Terus kita pun nggak males ya, jadinya lebih semangat lagi di warungnya seperti itu. Nanti kan dengan tampilan baru kan kita lebih senang lagi, kelihatannya warung kita itu baru nih, tampilannya lebih bagus atau lebih ramai mungkin seperti itu ya teman-teman. Dengan tampilan baru itu kita harus lebih semangat ya, kita semangat, yang beli pun semangat pastinya ya. Wah iya nih barnya kelihatan sekarang gitu kan, lebih mudah diambil gitu, lebih memudahkan saat memilih gitu ya teman-teman. Seperti itu contohnya. Kebanyakan sih yang anak-anak itu kan kasihan ya, suka jajannya pengen lama milih gitu ya, tapi kalau di dalam tuh kayaknya risih-risih gitu ya mereka. Jadi saya sengaja pindahin keluar aja gitu ya, biar lebih kelihatannya, meskipun agak sedikit berantakan ya kelihatannya gitu ya, tapi ini cepet banget lakunya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beresin lagi yang rak ini ya, yang bekas tadi kita mendisplay jajanan ya. Ini saya ganti, saya akan rubah ini menjadi penyimpanan aneka sabun aja deh ya teman-teman, seperti itu. Kalau sabun kan jarang orang milih ya, jarang, tidak setiap hari orang milih gitu ya, ya paling 3 hari sekali ataupun hanya sehari sekali gitu ya teman-teman. Itu juga kalau ibu-ibu kan lebih cepet gitu ya kalau memilih barangnya teman-teman, tidak seperti anak-anak yang kebanyakan mikir gitu, yang enak apa nih. Kalau makanan kan gitu kan ya, ini dipegang seperti itu ya. Kalau sabun kan udah tinggal ambilkan, gampang kok, cepet gitu ya teman-teman. Nah ini saya ganti posisinya menjadi tempat persabunan. Ini adalah sabun colek aneka warna teman-teman ya. Ini yang harga 5.000 dan yang 2.000-an ya. Saya tuh tidak menjual lagi sabun colek yang harga 1.000-an karena menurut saya lama di sini ya penjualannya. Jadi lebih cepat itu yang harga 2.000 dan harga 5.000-an gini teman-teman. Jadi ini ada beberapa warna, beberapa aroma ya teman-teman sabun coleknya, dan ini juga lumayan lakunya cepet ya sabun colek ini teman-teman. Nah ini kata orang-orang yang apa namanya, yang senior berjualan, katanya gini teman-teman, barang itu kalau kita sering pegang-pegang itu akan cepat keluarnya, akan cepat lakunya gitu ya. Coba aja teman-teman, jika dagangannya sepi, warungnya sepi, coba pegang-pegang aja teman-teman barang-barangnya ya, atau jika perlu itu semua dipegangin ya, ditepuk-tepuk, dibersihin gitu ya sekalian ya. Nanti setelah itu insya Allah akan ada banyak yang membeli seperti itu teman-teman. Itu mitos atau fakta sih seperti itu. Coba terapkan di warung teman-teman ya. Mungkin maksud dari kata-kata itu adalah kita harus rajin membersihkannya gitu kan ya, sambil didoain, dibacain, biar cepat laku gitu loh teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat laku barang-barangnya gitu kan ya, biar kita pun dapat uang, dapat keuntungan dari barang-barang tersebut gitu ya. Jadi bukan sembarangan asal dipegang ya, tapi harus dibersihkan, dan kita memohon supaya apa namanya, cepat laku barang tersebut ya teman-teman, seperti itu. Dan jangan sampai kita juga terlalu kosong pikiran ya. Kita itu jangan putus-putus untuk selalu berdoa setiap kita di warung ya. Sambil di warung itu kita jangan apa namanya ya, harus sering gitu, sering berselawat, sering baca surah-surah pendek atau doa-doa yang terbaik lah gitu ya teman-teman, daripada pikiran kita kosong. Itu juga akan menambahkan kita lebih tenang lagi saat berusaha ya, saat berdagang gitu ya teman-teman. Di saat sepi mungkin kita lebih tenang, lebih santai gitulah, daripada kita baca-baca yang lain ya, yang bikin kita emosi atau bikin kita tidak nyaman gitu ya teman-teman. Lebih baik mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa semua agama pun mengajarkan seperti itu ya, kita harus lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun dalam usaha ya. Karena yang namanya usaha dagang itu tidak selalu ramai ya teman-teman, kadang ada kalanya sepi juga gitulah. Itulah kita diuji juga ya di saat sepi. Kadang-kadang ramai pun itu juga ujian teman-teman, sama aja. Ramai sepi pun sama ujiannya teman-teman ya. Bagaimana cara kita menyikapi seperti itu. Ramai alhamdulillah, sepi pun alhamdulillah teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluh teman-teman, seperti itu ya.
Jika memang masih sepi ya alhamdulillah aja teman-teman, yang penting kita bisa berusaha dan kita harus tetap tawakal dan selalu berusaha juga memperbaiki tataan warung ataupun namanya apa ya, kebaikan-kebaikan lain yang membuat kita itu lebih nyaman lagi di warung teman-teman ya. Bagaimana caranya? Kita pun masing-masing warung tuh punya cara tersendiri ya teman-teman untuk membuat lebih nyaman, lebih tenang tuh seperti apa teman-teman. Dan itu saya rasa ada dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Orang lain tuh hanya penyemangat aja. Yang lebih intinya tuh diri kita sendiri yang mempunyai usaha ini yang harus lebih kuat dalam mengelolanya ya, lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi apapun gitu teman-teman. Jadi pedagang itu jangan bermental lembek ya, harus bermental kuat ya, bermental baja ya teman-teman. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit kecewa gitu, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Kita harus selalu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak introspeksi diri gitu ya teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi gitu, apa salah saya, apa kekurangan saya, harus seperti itu ya. Kita perbaiki apa yang kurang dari warung kita supaya kita pun lebih semangat menjalani usaha dan lebih banyak lagi ide-ide ataupun kreativitas yang membangun usaha kita ini teman-teman. Karena kalau bukan kita yang mengelolanya, siapa lagi gitu kan ya. Itu semua harus ada dari diri kita sendiri, harus ada kesadaran dari diri kita sendiri ya. Dan memang semuanya itu butuh proses ya, tidak mudah teman-teman kita ubah secara perlahan-lahan gitu ya. Yang mungkin dulu kita itu males-malesan untuk beres-beres yang ataupun kita seenaknya aja melayani pembeli ataupun seenaknya aja menjual dengan harga-harga yang memang tidak sesuai pasaran gitu, itu harus kita rubah ya teman-teman, harus perlahan-lahan kita rubah. Misalnya dalam satu hari kita membereskan rak satu ya sebelah kiri misalnya, mungkin keesokan hari kita rubah lagi ataupun dibersihkan lagi rak sebelah kanan seperti itu. Kalau memang capek, waktunya tidak ada atau mepet gitu karena diganggu sambil melayani pembeli ya, terganggu dengan melayani pembeli seperti itu. Jadi kita usahakan jangan terlalu capek juga, nanti kita akan kehilangan moodnya ya untuk beres-beres teman-teman. Jadi kita ini aja ya, jangan terlalu dipaksakan juga. Kita harus membagi waktu untuk membersihkan ataupun menata ulang barang-barang kita ini ya. Kita harus dalam kondisi sehat dan juga pikiran pun harus tenang gitu ya, biar ada ide-ide cemerlang yang keluar yang supaya lebih baik lagi penataannya gitu ya teman-teman. Tadi tuh saya aktivitas di sore hari sambil ngabuburit nunggu azan maghrib sambil beres-beres ya. Ini kita lanjut videonya di malam hari. Nah ini udah selesai teman-teman ya, seperti ini rapihnya. Ini belum rapi banget ya, cuman ini kita dibandingkan tadi ya. Jadi jajanan saya itu di sana ya, di samping sana, jadi yang ngambil tuh susah, pada mager masuk ya teman-teman. Kalau di sini tuh lebih kelihatan, lebih gampang ngambilnya ya, lebih mudah terlihat seperti itu. Nah seperti ini teman-teman tampilan warung sembako jadul. Ini warung sembako rumahan teman-teman ya. Ini kita udah beres-beres ceritanya seperti ini beresnya ya. Ini tampilan barunya seperti ini. Ini tataan snack-snacknya dan aneka jajanan gitu ya teman-teman. Di sini tuh awalnya tuh menyimpan beberapa bumbu ya, ada garam, ada kecap, ada tepung panir dan lain-lain ya. Ini tataannya Pak suami awalnya tuh seperti itu. Dan biar tahu pelanggan bahwa kita itu menjual bumbu dapur seperti itu, contohnya katanya seperti itu. Dan makin kesini tuh kok agak lama jajanan, kenapa biasanya cepet laku kok ini lama jajanan nggak laku-laku gitu ya. Jadi saya ubah tampilannya menjadi di depan sini teman-teman ya jajanannya. Dan ternyata masih juga kurang mempan ya, jadi saya pindahkan ke depan itu ya yang tadi itu teman-teman. Nah ini adalah stok-stok snack roti-roti kering gitu ya. Ini beberapa macam roti kering dan aneka sabun ya. Mungkin ini tidak baik ya karena ada di atasnya itu snack, di bawahnya itu sabun gitu ya. Mungkin tidak bagus juga ya teman-teman, takut aromanya itu menyengat ke snack di atas gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak, karena ini jaraknya lumayan jauh juga ya, tidak terlalu nempel, tidak terlalu dempet gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, di saat sepi pembeli itu kita ngapain aja di warung seperti itu ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya ya.